Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang ada tepatnya di Masjid Raya Al-Jabar di area parkiran ya teman-teman. Nah ini tuh area yang mau masuk ke area Al-Jabar dari arah ini ya, parkiran mobil. Karena kan saya itu mau naik bandros. Nah ini bandrosnya udah mulai jalan ya. Bandros sendiri itu singkatan atau kepanjangan dari Bandung Tour and the Bus, yang diberikan bus wisata yang di kota Bandung yang disediakan oleh ini tuh ya teman-teman, kayak kan di depan kayak muter dulu ke belakang kayak parkir untuk ke depan, maju ke depannya. Ini tuh sebenarnya tadi tuh rame karena udah mau hendak menjelang maghrib ya, sekitar pukul 17.30-an saya sudah mulai nih berangkat menyusuri gitu ya area pemandangan dari Masjid Raya Al-Jabar. Nah, Bandros ini adalah salah satu bus wisata yang ada di kota Bandung yang disediakan oleh pemerintah kota Bandung bagi wisatawan. Nah, kebetulan kali ini saya itu gratis ya di Masjid Raya Al-Jabar. Ya Allah, sekali ya di sepanjang perjalanan kita itu dilihatkan oleh senja, sunset menuju terbenamnya matahari gitu ya di arah area masjid. Nah, sedikit cerita ya mengenai Masjid Terapung Gede Bage ini, atau dengan disebut juga Masjid Raya Al-Jabar. Nah, ini tuh merupakan sebuah masjid yang berada di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Menghabiskan uang negara sebesar kurang lebih 1 triliun dari dana APBD. Nah, masjid ini mulai dibangun pada tahun 2017 di atas danau buatan dan baru selesai pada tahun 2020. Masjid ini diprakarsai pembangunannya oleh Bapak Ridwan Kamil. Nah, peletakan batu pertama masjid ini dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017. oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat saat itu, yakni Bapak Ahmad Heriawan Deddy Mizwar. Nah, bila kita menilik sejarah sebelum menjadi masjid ya, nah di masa lalu kawasan Gede Bage merupakan sebuah rawa-rawa bekas peninggalan Danau Bandung purba. Lalu pada akhir abad ke-19, rawa-rawa ini mulai mengering dan dijadikan area persawahan. Kemudian perusahaan kereta api negara disebut dengan nama kereta api Stedford-Wiegen, atau nama lengkapnya yakni Stedford and Wiegen in Netherlands Hindi, merupakan perusahaan jalur kereta api negara dan jalur tram di Hindia Belanda. Adalah nama sebuah perusahaan kereta api di Hindia Belanda. Perusahaan ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Hindia Belanda yang menghubungkan Gede Bage dan Cicalengka di tengah rawa-rawa ini. Tak lama kemudian Gede Bage menjadi sebuah kecamatan 2006. Nah, pemekaran ini membuat kawasan ini menjadi ramai karena perumahan-perumahan baru mulai dibangun di sana. Nah, pembangunan. Nah, dari segi pembangunan, karena salah satunya ada Sumarekon Bandung, yaitu yang berlokasi juga sama ya di Bandung Timur, tepatnya di Gede Bage. Nah, Sumarekon Bandung ini merupakan pengembangan kota mandiri pertama di kota Bandung. Berbagai fasilitasnya yang tersedia cukup lengkap ya di sini. Atau bisa juga disebut Sumarekon Technopolis, merupakan wadah bagi industri ICT, yakni Information, Communication, and Technology, untuk dapat mengembangkan kegiatan kreatif dengan lingkungan yang kondusif. Nah, di area Sumarekon Technopolis ini dirancang untuk memenuhi gaya hidup modern para pelaku industri kreatif, mulai dari breakfast, meeting,
di coffee shop, makan siang bersama kolega di taman, hingga berolahraga di rooftop gym ditemani pemandangan kota Bandung. Maka dengan banyaknya kawasan perumahan, pemerintah Provinsi Jawa Barat berinisiatif membangun masjid yang lebih besar dari Masjid Raya Bandung. Kemudian ide pembangunan masjid disetujui oleh pemerintah Indonesia dan pembangunan masjid dimulai tanggal 29 Desember 2017, ditandai dengan upacara peletakan batu pertama oleh mantan Gubernur Jawa Barat. Ya. Nah, masjid ini kurang lebih bisa menampung hingga 60.000 jamaah. Masjid yang memiliki luas area sekitar 25.997 hektar ini memiliki kapasitas daya tampung yang sangat besar. Melansir dari situs resmi Jabar Prop disebutkan bahwa Masjid Al-Jabar dapat menampung jamaah hingga mencapai 33.000 orang. Jika dihitung dengan area halaman, Masjid Al-Jabar dapat menampung jamaah hingga 60.000 orang. Bila dilihat dari segi arsitekturnya juga mengusung filosofi Asmaul Husna Al-Jabar. Melansir situs Kemenak Jabar dijelaskan bahwa Masjid Raya Al-Jabar ini memiliki arsitektur yang mengusung filosofi Asmaul Husna Al-Jabar. Nama Masjid Al-Jabar ini sendiri. Nah, nama Al-Jabar dihasilkan lewat obrol Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Ahmad Heriawan. Arti dari Al-Jabar ini yakni adalah Maha Kuasa. Ya Allah ya, dari segi nama juga sudah dipikirkan secara matang-matang sekali. Namun dengan beberapa kendala, pembangunan sempat berhenti pada tahun 2020 karena adanya wabah pandemi COVID-19 dan kembali dilanjutkan 1,5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 24 Agustus 2021. Setelah melewati masa pembangunan selama 5 tahun, masjid ini akhirnya diresmikan pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Bapak Ridwan Kamil. Nah, atas pembangunan masjid ini otomatis membawa pro dan kontra tersendiri ya dalam pembangunannya. Akibatnya banyak kritik yang dilontarkan, tetapi saya sendiri sebagai wisatawan ya yang ada di Masjid Raya Al-Jabar sangat bangga dan bahagia bahwa di Jawa Barat ada wisata baru yakni yang berbentuk masjid gitu, sehingga kita tuh dapat merasakan ketenangan di dalam. Nah, tidak terasa ya kita udah mau sampai di area parkirnya Bandros ini sendiri, karena ini tuh udah menunjukkan kira-kira pukul 17.45, sudah mau mendekati azan ya. Saatnya kita keliling-keliling di area gitu halaman Masjid Raya Al-Jabar yang ada di dalam. Kan ini udah di luar ya, kita udah cukup lah, banyak juga anak-anak, orang dewasa, remaja. Ini tuh banyak yang kesini untuk menikmati suasana senja di sore hari yang sangat menawan ya. Nah, di area perjalanan juga cukup sedikit ramai ya, karena ini tuh banyaknya orang yang mencari takjil, makanan-makanan manis-manisan untuk takjil. Ya guys, ini udah lumayan gelap ya. Langsung saja kita jalan menuju area masjidnya. Ini aku sedikit jalan dulu ya Nah, ini ya aku udah ada di garis-garis ini, ada menara. Nah, kurang lebih menaranya itu terdiri dari, kita tuh bisa melihat ya pemandangan kota Bandung dari sini. Ada gunung-gunung dan lampu-lampu yang menghiasi area Masjid Al-Jabar. Nah, ini tuh sedikit ya viewnya dari area kanan Masjid Raya Al-Jabar. Ini tuh Masya Allah megah banget, terus dihiasi dengan lampu-lampu yang sangat berkilauan. Nah, ini ya, ini tuh menuju udah azan ya. Aku lanjut lagi video, tadi udah sedikit buka-buka juga. Nah, di sini tuh ada juga Museum Rasulullah dan Al-Quran digital. Nah, ini sedikit ya aku coba videoin ya
area dalamnya Masjid Raya Al-Jabar. Nah, ini view dari luar dari saat malam setelah aku selesai sholat tarawih di Masjid Raya Al-Jabar. Masya Allah ya, sangat terasa gitu bulan Ramadan kali ini beda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, bila kita melihat ya gitu, ada juga di Masjid Raya Al-Jabar ini museum Rasulullah dan Al-Quran digital. Nah, fasilitas yang terdapat dalam bangunan Masjid Al-Jabar ini antara lain gitu ya, ada ruang sholat, tempat manasik haji, penginapan, perpustakaan, ada juga ruang pertemuan hingga museum-museum. Nah, untuk area bawah Masjid Al-Jabar ini ada Museum Rasulullah dan Museum Al-Quran di lantai dasarnya. Nah, Masjid Raya Al-Jabar ini merupakan terapung di tengah danau. Nah, keberadaan Masjid Raya Al-Jabar ini terlihat terapung di atas air. Hal ini dikarenakan posisi Masjid Al-Jabar dikelilingi oleh danau sehingga dari kejauhan terlihat seperti terapung. Masya Allah ya, untuk lampu-lampunya saya selalu salpok nih. Nah, dikarenakan saya mau pulang ya, udah sekitar pukul 9-an, saya memutuskan untuk pulang dulu. Nah, ini tuh kayak pemandangan menaranya dikelilingi oleh lampu-lampu yang bertebaran menghiasi. Masya Allah ya, pemandangan kota Bandung di malam hari, tepatnya di Masjid Raya Al-Jabar Gede Bage. Oke guys, dicukupkan sekian dulu ya untuk video kali ini. See you next time, bye bye.